jiplak brand-brand gede. Itu dari sisi produk ya. Kita itu benar-benar jual di pelayanan dan kecepatannya sih. Jadi kita harus servisnya benar-benar oke. Akan launching produk baru ya Ko ya, dengan bahan yang berbeda lagi. Betul. Nanti akan diinfokan lagi pasti ya Ko ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, fam. Selamat datang di podcast bersama Ozi Clothing. Hari ini aku kedatangan owner dari Ozi Clothing. Penasaran sama topik pembicaraannya? Langsung aja ikuti podcast hari ini. Baik, apa kabar Ko Henry hari ini? Baik, sehat luar biasa. Luar biasa, sehat ya Ko. Dari mana ini tadi? Tadi ada tragedi di outlet Maguwo. Wah, gimana itu kok bisa ada tragedi di outlet Maguwo ini? Paru kios sebelah hampir kebakaran tadi. Oh iya. Terus dari kesana dulu, baru ke kantor. Nyari sih, hampir kebakaran, tapi belum jadi kebakaran. Aman ya kok berarti sejauh ini aman. pabriknya ya, outlet Maguwo ya, betul. Tadi udah bahas pabrik sama outlet. Emang kalau boleh tahu nih Ozi sebenarnya ada berapa outlet sih kok? Ozi Clothing ya. Ozi Clothing total sekarang ada 4. Ada 4. Yang pertama tuh di cabang pertama kita ada di Ring Road Utara, Maguworejo. Yang kedua ada di Warung Boto, yang ketiga ada di Jalan Kabupaten. Terakhir kemarin kita baru buka di bulan November 2023 itu di Solo. Oh, sama di Solo terakhir ya? Jogja Solo kita ada. Jogja Solo ada. Ya. Ini apakah akan merambah ke wilayah Jawa Tengah lainnya atau gimana nih? Pastinya. Oh, pastinya gitu. Jawa Timur, Jawa Tengah nanti akan ada. Oh, step by step lah. Betul. Apakah akan direalisasikan di tahun ini atau gimana nih? Doakan ya, semoga tahun ini clear. Yang jelas kita harus kuatkan pondasi kita dulu sebelum kita buka cabang lain. Betul. Kita buka cabang di mana-mana, pondasi dalamnya kita belum kuat malah bubras semua nanti. Betul. Ini Koko sempat menyenggol mengenai pondasi. Emang gimana sih kok dalam menguatkan pondasi di suatu bisnis itu gimana kok? Pondasi di satu bisnis. Banyak ya yang kita harus bikin pondasi ya. Dari sisi manajemen SDM-nya harus kuatkan. Terus dari sistem sistem alur kerja SOP itu juga harus dikuatkan juga. Terutama ya orang-orangnya sih, siapa yang megang bagian-bagian tertentu itu harus dipegang benar, dan dia harus bisa memastikan bahwa anak buahnya itu, staff-staffnya bisa menjalankan SOP-nya dengan benar. Tapi pada intinya ya sistem itu harus dibuat sih. Pondasinya berarti sistem itu sendiri. Nah, gimana cara Ko Henry ini membuat sistem tersebut? Apalagi dengan, kan pasti karyawannya Ko sekarang udah banyak ya, ini kayak gimana kayak Ko Henry bisa mempercayakan orang tersebut untuk di divisi ini, gitu gimana nih Ko? Pertama kali itu kalau dibilang bikin sistem, aku nggak tahu caranya bikin gimana sih. Jadi learning by doing. Jadi pertama yang jelas aku menjalani dulu. Setelah aku menjalani, aku udah misalkan ya dulu aku mulai bisa, waktu awal-awal kan aku semuanya kan handle semua ya, mulai dari desain terus sampai ke konsumen semua, CS kan aku semua. Pertama kali dulu deh sebelum aku punya mesin bordir dan lain-lain kan aku masih desain sendiri tuh, desain Corel sendiri. Nah aku akan gimana sih caranya biar bisa bikin desain itu jangan ada salah-salah. Nah, aku harus buat step-stepnya dong, A, B, C, D, E. Nanti gimana ketika ada di approve konsumen harus gimana. Nah, itu supaya dari situ aku baru bisa kasih panduan ke anak buah gitu. Jadi besok ketika aku delegasikan ke anak buah, ke staff yang lain, ini aku punya stepnya A, B, C, D, E, kamu ikuti ya. Karena ini yang, tapi dari situ pun juga kita pasti ada trial and error. Misalkan ketika aku melakukan, terus tiba-tiba nanti dilakukan sama staff, ada yang miss atau gimana, diperbaiki lagi. Jadi caranya bikin sistem gimana, kalau saya pribadi dari pengalaman sih. Jadi ada yang keliru apa, kita perbaiki. Nah dari yang kita perbaiki itu kita buat gimana caranya supaya tidak terjadi lagi. Nah itu kita dokumentasi. Nah kayak gitu. Jadi bener-bener semuanya itu step by step sih. Dari desainer, dari operator bordir, ya semuanya aku bisa semua. Nah, sebelum aku delegasikan, aku harus bisa dulu. Nah, gimana caranya? Dicari. Kalau misalkan aku delegasikan, supaya si orang ini bisa menjalankan dengan benar, gimana? Kita harus cari kerangkanya, alurnya, step-stepnya dari A sampai Z harus kayak gimana? Harus didokumentasi, ditulis, terus disampaikan ke staff. Kayak gitu. Berarti awal mulanya karena Ko Henry sudah
menghandle itu semua dulu ya kok Betul. ya. Jadi karena sudah terbiasa, jadi untuk memberikan tugas tersebut jadi lebih ada bayangan karena Betul. udah pernah nih kayak gitu. Jadi untuk kalau ada kesalahannya Ko Hendri juga ada solusinya seperti itu ya kok ya. Nah sejauh ini nih setelah membuat sistem tersebut nih Ko, kira-kira kayak ada yang miss-nya tuh di bagian apa sih Ko? Kayak oh ternyata di sini ada yang kurang ya. Terus solusi dari Ko Hendri itu gimana biasanya? Kalau dibilang ada miss-nya banyak sih. Jadi dari semua divisi itu pasti dalam kita membuat sistem pasti ada trial and error. Ketika kita jalankan pasti ya ada yang bukan keliru ya, misalkan ada yang kurang pas atau gimana. Ternyata setelah kita bikin SOP gini, ketika dijalankan kok kayak bikin ribet. Kita juga pernah bikin, oh kayak udah bagus banget ya kayak gini-gini. Setelah diterapkan juga ternyata malah bikin ribet. Nah, jadi setelah kita tahu kan kita dapat feedback. Feedbacknya dari siapa? Ya dari user itu sendiri, bisa juga dari konsumen. Nah, kita nanti kan dapat feedback. Oh, kalau gini nanti bikin ribet gini-gini, bikin lama apa-apa. Nah, kita ubah di sana. Jadi ketika kita ketahuan mana sih yang bisa lebih efisien, mana sih yang bisa membuat kerjanya itu lebih optimal dan efisien, nah itu yang kita pakai. Kayak gitu. Jadi pertama nih memang trial and error. Ketika sudah ada ketahuan salahnya di mana, nah itu dibenerin. Ada yang nggak pas, ini kayak lebih lama deh. Harusnya cepatnya kayak gini, ya udah kita revisi. Jadi namanya perusahaan berkembang itu sekarang kita baru bikin sistem pasti akan ada perubahan-perubahan terus. Tapi kan perubahan itu bukan menuju ke lebih jelek, tapi harus bisa membuat ke lebih baik. Itu sih. Berarti menyesuaikan juga di lapangannya bagaimana begitu ya? Betul. Dan tidak bisa saklek ya, apalagi kalau perusahaan berkembang ya. Ketika kita sudah running, tiba-tiba besok di tengah jalan ada sistem baru nih. Entah sistem baru atau ada kejadian baru, nah itu kita langsung harus bisa menyesuaikan. Kalau kita tetap strict pada yang SOP dah kita buat ya malah hambat. Jadi harus bisa menyesuaikan ini yang bagusnya gimana, yang efisien gimana, yang optimal gimana. Ya betul kok. Gitu. Jadi awal mulanya dari Koko dulu, terus disampaikan ke karyawan yang bertugas, lalu nanti disesuaikan kembali jika ada kendala seperti itu ya Ko ya. Seperti itu. Lalu tadi udah ke sistem ya Ko ya. Lalu setelah itu dari konsumennya juga nih Ko. Kalau konsumennya itu sendiri kalau dari Ozi itu targetnya sebenarnya kemana aja sih Ko kayak gitu? Kalau Ozi Clothing targetnya secara target diseragamkan, Ozi Clothing kan membuat kaos polo yang bisa dibordir. Nah, kita itu benar-benar jual di pelayanan dan kecepatannya sih. Jadi kita harus servisnya benar-benar oke. Kalau bisa dibilang polo itu ya kurang lebih sama. Memang biarpun kita secara produk, secara cuttingan kita bisa di compare deh sama konveksi-konveksi lokal. Kita polanya kita pakai pola internasional. Dari pola pun cuttingan juga kita pakai jiplak brand-brand gede. Itu dari sisi produk ya. Tapi yang kita bisa, tapi orang awam tuh kan enggak lihat itu. Jadi ketika aku mau bikin seragam polo itu ya kayak gitu. Jadi yang kita bisa benar-benar tonjolkan apa? Kita harus bisa buat servisnya ke pelanggan lebih bagus, lebih cepat. Nah kadang-kadang orang ke kita itu bikin Mas aku besok mau bikin ini seragam polo buat event kapan? Tanggal besok, 2 hari lagi bisa enggak? Nah itu kita harus siap di sana. Nah jadi kalau tanya lagi targetnya kita ke siapa? Pertama ya ada panitia-panitia, pengurus-pengurus, organisasi, perusahaan-perusahaan, pokoknya semua yang butuh seragam, yang butuh identitas. Jadi ketika perusahaan-perusahaan tersebut atau organisasi butuh seragam untuk ini loh, menunjukkan kalau aku ini misalkan Ozi Clothing, mau dikasih logo. Nah, targetku seperti itu. Bisa juga untuk reuni-reuni atau gathering, kan kadang-kadang ada tuh reuni bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah reuni SMP, SD, SMP, nah gitu kita juga bisa bikin juga. Jadi yang ditonjolkan adalah pelayanan yang cepat, tapi kualitasnya tidak lupa untuk ditingkatkan selalu ya Ko ya. Yes. Betul. Nah itu kan ke konsumen tuh Ko, pasti kan ada cara mengenalkan si Ozi Clothing nih gimana sih ke konsumen. Nah kalau dari caranya Koko sendiri dari awal merintis tuh gimana Ko? Pertama kali cara mengenalkan itu waktu kan Ozi Clothing itu buka di tahun 2017 ya. 2017 itu belum ada yang namanya iklan tuh belum semasif sekarang. Dulu paling banter itu di tahun-tahun 2017 itu kalau tidak salah masih kalau dulu udah nggak pakai BBM sih ya.
Waktu aku pertama kali bener-bener cuma pakai OLX waktu itu. OLX, Facebook Ads juga belum tahu, Google Ads juga belum tahu. Jadi pertama kali bener-bener murni cuma OLX. Nah dari OLX itu orang kan datang pasarnya masih lokal semua, datang ke outlet. Nah dari situ media pertama bisa semakin gede dari OLX ya ketok tular. Karena apa sih? Oh kemarin nih loh aku bikin di Ozi Clothing, dia janji 3 hari jadi. Nah itu sih. Jadi dulu waktu pertama kali bikin itu ya aku bener-bener terjun, tidur jam 3 bangun jam 5 tuh ya sampai kayak gitu. Karena apa ya, kita harus bener-bener tunjukin ini loh, kita kalau cuma mengandalkan produk sama semua, kurang lebih itu sebenarnya sama ya, itu aja, bahannya itu aja. Tapi apa sih yang bisa kita tonjolkan di tempat lain, yang tidak ada di tempat lain? Kita harus pegang komitmennya. Orang bilang jadi 2-3 hari, kita harus siap jadi. Gimana caranya, mau dilembur kayak gimana, kita siap gitu loh. Itu yang aku bawa dari dulu sampai sekarang. Makanya orderan kita dari kecil sampai kita udah gede sekarang, ya kebanyakan orderan mepet-mepet. Karena udah kebawa dari dulu sih. Nah, jadi bisa dibilang kita bisa sampai sekarang tuh ya kita benar-benar jaga itu tuh. Memang kadang-kadang ada beberapa miss kita nggak bisa pungkiri, semakin banyaknya kadang-kadang ada missnya. Itu kita harus gimana caranya memanage, jangan sampai konsumen itu kecewa kalau misalkan deadline-nya mundur, jangan sampai kayak gitu. Karena ya kita mau gimana lagi, kita udah benar-benar berusaha. Ini loh, kita tunjukkan kecepatan, jangan sampai apa yang kita omongkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi harus juga menunjukkan buktinya gitu ya, Ko ya. Nah, tadi kan sempat ada kayak beberapa miss tadi ya, Ko ya. Itu, nah, terus apa sih yang akan Koko kayak berikan untuk pelanggan itu akhirnya tetap lanjut terus sama Ozi Clothing, tetap langganan kayak gitu kok. Kita harus tetap komit, kejar ordernya sampai jadi. Ketika udah jadi ya kita harus tetap harus kirim sampai selesai. Nah, tapi kan kadang-kadang tetap ada ya konsumen tetap ini mundur sehari 2 hari tetap kecewa. Itu kan memang kita udah keliru, kita harus minta maaf, nggak bisa. Nah, kita kasih kompensasi biasanya. Setelah itu kita ada tim markom juga, kita harus bisa datang sowan ke konsumen tersebut. Ya, kita akan memastikan bahwa tidak akan terjadi besok ke depan lagi seperti ini. Karena ya kadang-kadang di bulan-bulan tertentu itu kan pas orderannya bener-bener membludak. Jadi kadang-kadang yang kewalahan itu bagian produksi. Nah, jadi itu loh pentingnya suatu bisnis tuh bisa jalan tuh tidak cuma sekedar jualan marketing. Jadi dari dapurnya juga harus dibenahi, harus benar-benar sudah dikontrol. Jadi ini loh kita punya kapasitas sekian. Nanti kalau misalkan tidak bisa, nanti harus ada yang dikorbankan loh nah gitu. Jadi harus sama-sama saling koordinasi. Terus dari sistem timeline produksinya pun juga harus clear. Jangan sampai semua orderan diterima semua, terus tiba-tiba nanti ada yang miss, tidak jadi, ada yang komplain, kan ending-endingnya yang kena siapa? Ya kita semua. Tidak cuma dari produksi, ya dari frontline juga ya namanya Ozi Clothing yang kena. Nah itu yang kita jaga bener-bener sampai sekarang. Gimana sih caranya supaya konsumen itu datang, order, dia minta jadi sekian ya kita jadikan, gitu. Berarti pelayanan cepat terus sudah terbukti, tapi juga mengakui, tapi juga ada solusinya setelah itu ya, Ko ya, untuk konsumen tersebut ya, Ko ya. Nah tadi ada membahas juga kayak di tim produksinya kayak gitu, Ko. Itu berarti Koko selalu untuk meninjau itu ya, Ko. Misal kayak misalnya, oh yang ini kayaknya kok padat di sini, nah nanti tuh memindahkan hari untuk produksinya atau gimana nih, Ko? Biasanya ya kan kita kan udah tahu ini. Satu line produksi itu mampu sehari berapa, 2 line berapa. Nah kita juga ada deadline yang masuk dalam 1 hari itu ada berapa. Nanti ketahuan kok. Jadi ketika nanti ada yang masuk tiba-tiba orderan besar, itu kita biasanya langsung breakdown. Ini selesai kapan? Ini selesai kapan? Nanti udah ketahuan semua otomatis by system. Nah dari situ ketika misalkan tidak bisa jadi nih ya, ada orderan lagi. Tadi udah masuk orderan misalkan banyak 1000, dia minta lagi ada orderan lagi 2000. Terus masuk jadi minta dalam waktu 3-4 hari. Dalam kapasitas produksi sekarang kan kurang lebih 1.500-an. Itu berarti nggak mungkin jadi dong. Ya 2 opsinya kalau kita. Yang pertama kita minta nego sama konsumen atau dikirim parsial. Biasanya seperti itu. Jadi kita tidak tolak tapi tetap kita berusaha. Nah biasanya kita tetap kejarnya gimana, kejar di lembur. Nah kadang-kadang kenapa sih
kok bisa ada orderan yang cepet mepet, kok kadang-kadang ada charge. Nah itu karena apa, kita ada lemburan untuk ngejar, karena memang kapasitasnya ada over kan, kita lembur terus kita kejar. Nah jadi supaya gimana caranya bisa tetap jadi kayak gitu sih. Jadi tetap buat para konsumen jangan ragu buat tetap order sama Ozi ya, Betul. Ko, ya. Karena udah punya tanggalannya sendiri. Betul. Ya. Dan ada solusinya kayak tadi dikirim parsial seperti itu ya, Ko, ya. Dan yang penting adalah kita tidak mungkin ya, ini pengalaman dari dulu sampai sekarang sih, kita tidak mungkin misalkan kita ada kapasitas 1.500 nih, ada orderan misalkan lebih dari 1.500 dia minta sehari. Kita tidak mungkin iyakan dan kita akan janjikan jadi hari itu jadi yang sesuai konsumen kalau kita udah tahu kapasitasnya tidak match ya. Karena dulu kita pernah kayak gitu, kita lempar, kita outsource ke tempat orang lain, jadinya apa, hasilnya tidak sesuai. Jadi kenapa sih kita tuh punya semua lini produksi yang dihandle kita sendiri semua? Karena apa? Untuk memastikan bahwa kualitas yang diterima itu kita bisa pantau benar. Karena kalau kita sudah outsource keluar, biarpun bisa jadi lebih cepat, karena kan kerjaan dibagi-bagi ya, kita punya, yang lain punya. Tapi beberapa kali dari pengalaman, biarpun kita sudah kasih sampel ke vendor, ini ya kualitas kita seperti ini. Tapi ketika sampai, ya tidak sesuai. Jadi kita benar-benar cegah gimana caranya jangan sampai kita outsource sih. Kecuali untuk memang kita dah nego-negoan sama konsumen, harus nego ini harus jadi sekian. Tapi kita harus kasih tahu dulu, nanti kita harus ini ya, kita tidak bisa jadi sesuai tanggal ini, paling nanti mundur sekian, nah gitu, nanti mau enggak nih konsumen, nah gitu. Karena kalau kita lempar keluar, ya itu kadang-kadang tidak sesuai. Ya, dan kita tidak bisa kontrol dari mereka, kita kadang-kadang udah bilang, ini ya Pak, Mas, kita lempar kasih misalkan order 500, jadi tanggal sekian ya, tidak jadi. Nah, kita tidak ada kontrol sama sekali ke mereka, kadang-kadang kayak gitu sih. Memang lebih baik tetap dihandle sendiri ya, Ko, ya, berarti ya. Begitu. Tadi itu juga sempat menyinggung mengenai Markom ya, Ko, ya. Ada tim Markom seperti itu. Kalau dari tim Markomnya Ozi sendiri nih, kayak selain untuk mengatasi seperti yang kendala-kendala tadi tuh, apa aja sih, Ko, biasanya yang akan dilakukan? Markom yang jelas dia harus bisa menaikkan brand Ozi sendiri ya, marketing betul, komunikasi kan ya. Harus bisa menaikkan brand ini, gimana caranya ya? Macam-macam, bisa dari media, bisa dari termasuk media offline online-nya, koran, radio, ya dia harus bisa menaikkan nama brand Ozi Clothing. Tujuannya itu. Dan selain itu membangun hubungan relasi dengan konsumen-konsumen. Jadi men-treat konsumen yang sudah pernah order maupun yang misalkan ada komplain atau ada apa juga, itu bagiannya Markom sih kalau di kita. Kayak gitu. Itu sejak tahun berapa sih kok udah ada Markomnya di Ozi sendiri itu? Markom itu di tahun sekarang 2024, berarti di tahun 2022. Oh, udah 2 tahun ya kok ya? Berarti jalan setahun. Ini jalan tahun kedua. Jalan kedua. Ada perbedaannya nggak nih kok sebelum dan sesudah ada Markom sendiri kok untuk Ozi? Ada banget sih. Jadi dulu pertama kali kita tuh marketing belum selengkap sekarang. Tim marketing dulu cuman bisa dibilang satu orang itu konten kreator, tapi dia ngerangkap semuanya. Ya dia tag video, ya dia membuat konsep, ya dia yang edit video, ya dia yang ngepost. Cuma satu orang dulu. Jadi ya karena dulu budgetnya masih terbatas ya cuma itu aja. Nah, tapi setelah sampai ke sini, ini gimana ya caranya, kan udah mulai stuck nih. Ini gimana ya caranya supaya orderannya itu bisa naik lagi. Harus ada caranya dong, nggak mungkin kayak gini terus. Nah, mulai deh kita waktu setelah konten kreator tuh kita coba ke digital marketing dulu. Nah, tapi sebelum mengarah ke digital marketing ya, ini tadi balik lagi ke tadi pertanyaan yang tadi yang sebelumnya itu. Pertama kali mengenalkannya lewat mana? Kan tadi kan aku bilang OLX tuh. Betul. Nah, sebelum ke digital marketing, jadi ada perubahan waktu sebelum pandemi sama setelah pandemi. Itu. Jadi sebelum pandemi itu kan tahun 2020. Itu ya media iklannya masih itu dari OLX, terus mulai baca Google. Nah, setelah pandemi kan semua bisnis shutdown semua tuh. Nah, semua bisnis shutdown, nah kita baru mulai merambah ke Facebook Ads. Nah, waktu itu aku belajar Facebook Ads. Gimana sih caranya mengiklankan, gimana sih cara bikin konten.
Nah, dari situ aku mulai belajar, oh kayak gini tuh caranya bikin konten, caranya bikin gimana caranya orang tertarik, terus kita harus apa sih di awal supaya bikin videonya nanti orangnya bisa tetap keep in touch sama kita, terus endingnya dikasihin call to action, nah, terus bikin landing page dan lain-lain, terus pixel apapun itulah, itu saya belajar itu waktu itu. Nah, dari situlah mulai ada perubahan tuh. Dari yang dulu sebelum kenal Facebook Ads, itu bener-bener usernya langsung, dulu bisa dibilang dari 10 orderan itu cuman 2 orderan yang dikirim online, dikirim keluar. Nah, setelah mulai belajar Facebook Ads, itu mulai beralih. Jadi waktu pandemi itu kita tidak ada PHK, tapi malah orderannya bisa dibilang malah naik, itu malah batu loncatan kita. Jadi dari situ orderan-orderannya kita langsung bisa ngeraih langsung ke usernya, langsung ke end user. Nah, cuman ada sedikit repotnya. Kalau dulu kan kita kebanyakan vendor-vendor ya. Jadi kita kadang-kadang terima desain udah jadi, kita tinggal bikin. Nah, kalau end user tuh kan nggak tahu desain. Kadang-kadang ke outlet tuh mentahan. Ya, ngechat WA pun juga mentahan. Aku mau bikin ini, nggak ada konsep, nggak ada apa. Nah, itu ribetnya di situ. Nah, mulai dari situ aku mulai mikir nih, ini nggak bisa ini kalau aku yang desain terus, aku harus punya tim. Terus juga cara balas chatnya pun juga sudah berbeda. Bener-bener kita harus handle satu-satu, karena tiap orang tuh kan berbeda-beda semua karakteristiknya. Nah, itu harus punya ada tim lagi. Nah, dari situ sih mulai terbentuk tim-timnya, termasuk tadi nyambung lagi ke konten kreator. Nah, dari tadi setelah konten kreator cuma 1, nah ini kan aku sekarang sudah bisa ini mulai merambah ke digital marketing. Berarti aku harus punya tim yang yang bisa menghandle ini juga. Waktu itu aku rekrut advertiser, digital marketing juga sekaligus advertiser. Nah, dari situ dimulainya tadi dari content creator 1 terus mulai ke digital marketing. Nah, dari situ mulai nambah ke markom. Nah, setelah ada markom sama digital marketing, kok sepertinya ini kalau cuman ada 1 orang yang bikin desain sama konten kok kurang ya. Jadi mulai tambah lagi di situ. Jadi ada desain grafis, ada konten kreator, ada digital marketing, sama juga ada markom. Nah, dari situ sih tim-timnya untuk marketing. Akhirnya berkembang ya kok ya timnya, nggak cuma usahanya juga timnya juga harus berkembang ya kok ya. Betul. Jadi jadinya juga ikut merasakan kayak penaikannya kayak gitu ya kok. Ada kenaikan dari pemasukan juga, dari kerjasama dalam timnya juga, begitu ya kok ya. Betul. Tapi dari posisi semua yang ada nih kok, menurut Koko tuh yang sebenarnya seberapa pengaruhnya tuh dari divisi apa sih kok kayak gitu? Pasti kan semuanya berpengaruh ya kok ya. Gitu. Kalau dibilang yang paling berpengaruh divisi apa, kalau kita flashback bener-bener ke pertama kali ya, kita berdiri OZ Clothing pertama kali, kok bisa sampai sekarang, itu apa sih yang buat? Ya jelas sales. Betul. Itu divisi yang pertama yang ujung tombaknya sales, bisa dibilang itu. Tapi setelah kita jalan sampai sekarang, kan dulu awal bener kan aku cuman bener-bener ya ngambil barang dari Tanah Abang terus dijual reseller lah. Nah, kan kita jualan lagi. Nah, setelah dari situ mulai bisa merambah ke produksi, sekarang merambah ke marketing. Nah, kalau udah pada saat titik ini bisa dibilang yang paling penting yang mana? Semuanya sama-sama penting. Karena ketika sales sudah jalan, produksi tidak gerak, juga sama-sama amburadul nanti. Nanti yang kena siapa? Saya semuanya. Kalau misalkan nanti salesnya udah oke nih, tapi tim marketingnya nggak gerak, sama aja. Salesnya cuman nunggu doang. Jadi dari lead-nya juga kurang. Jadi penting semua sih. Kalau saat ini, tapi kalau dibilang mana yang paling penting ya ujung tombak jelas apa? Sales. Karena yang menggerakkan suatu bisnis apapun tuh endingnya jualan sih. Betul. Mau itu jualan jasa mau produk, pasti jualan. Tidak mungkin bisnis itu bisa jalan kalau dia tidak menjual sesuatu. Jadi yang paling penting ya apa? Tunjuk tombaknya apa? Sales, penjualannya itu sendiri. Tapi itu pun juga didukung sama yang lain. Gitu. Ya, betul. Jadi dulu juga Ko Hendry juga lagi-lagi udah pernah di pengalaman di hal itu juga ya Ko, yang di sales itu ya Ko ya. Gimana sih Ko waktu susahnya waktu berjualan itu juga,
Apakah aku juga nggak datang ke door to door atau gimana gitu? Pertama kali sebelum aku bikin Ozi Clothing itu kan aku diajak temen kan ya. Udah nih kamu jalani aja nih kaos polo gini. Ya aku jadi salesnya, aku datang door to door, aku datang ke ekspedisi, mau bikin seragam ini, aku yang bawa sampel, bawa katalog, nanti desainnya gimana. Ya aku sampai seperti itu, sampai datang ke tempat A, B, C, D, E, kayak gitu semua. Jadi aku bener-bener dari bawah. Jadi tahu semua lah dari bawah sampai sekarang itu gimana sih prosesnya, ya udah ngalami semua. Karena door to door itu juga bisa jadi link relasi aku bisa sampai sekarang ya. Betul. Jadinya ya. Betul. Terus itu tadi sales udah, terus tim marketing udah gitu kan, kok ada jadi relasi juga. Terus gimana sih kok cara mempertahankan itu semua akhirnya? Mempertahankan dari masing-masing divisi itu biar kayak kinerjanya tetap baik juga kayak gitu dan memantaunya kok gimana gitu. Yang jelas kita ya tidak boleh lepas dari apa yang dikerjakan sama tim. Jadi biarpun sekarang masing-masing divisi sudah ada kepala-kepalanya sendiri, sudah ada leader-leadernya sendiri, nah kita tetap harus ada. Yang pertama itu meeting bulanan minimal harus ada. Nah itu kita bisa track progresnya dari sana. Jadi nanti ada meeting dari divisi sales, dari produksi. Nah itu gimana sih caranya supaya kita bisa menjaga. Nah itu yang kelihatan jelas dari meeting. Yang kedua, kita harus terjun. Kita harus ngecek divisi produksi seperti apa, divisi sales seperti apa, penjualannya gimana, kita harus ngecek. Kita tidak boleh ketika kita sudah, misalkan ya sekarang aku udah punya tim sedemikian rupa banyaknya ini, terus aku udah diem leleh, nggak bisa gitu. Karena ketika kita bener-bener lepas, ya aku nggak tahu ya yang bisnis di luar sana yang katanya bisa autopilot. Kalau aku saat ini masih belum bisa bener-bener ngelepas, dalam artian tidak bisa aku 100% itu tidak ngecek, minimal aku harus tahu. Nah itu, jadi gimana caranya supaya bisa tetap perform, aku harus tahu kerjaannya minimal leader-leadernya. Jadi aku sekarang bukan sudah ke paling bawah lagi, bukan ke staff-staff, bukan ke operator, tapi aku ke leader-leadernya. Nah dari situ aku bisa cek, bisa tahu permasalahan di mana, problem di mana yang bisa membuat ini loh ada permasalahan di sini supaya tetap bisa running terus, bisa perform terus. Nah kita biasanya discuss di sana sih. Berarti harus tetap terjun langsung ya kok, memang lebih baiknya seperti itu. Betul. Ya kok ya, kayak gitu. Terus tapi kok masih ini nggak sih kayak dapat pesanan juga yang dari atas namanya Ko Henry kayak gitu, pasti ada juga ya kok, nggak cuma salesnya aja kayak gitu. Oh biasanya itu dari teman langsung sih. Dari teman langsung, ya teman dari relasi ya langsung pasti ke saya langsung. Tapi habis itu di-handle sama admin kayak gitu. Jadi biasanya tetap kayak gitu sih alurnya. Jadi bukan aku yang handle lagi, aku cuma mendapatkan terus habis itu aku lempar ke tim. Nih ada temanku mau bikin ini, di follow up ya. Udah aku terus bilang ke temanku, nanti di follow up sama adminku gini-gini, udah clear. Tapi untuk tektokan awal pertama biasanya aku tetap chat dulu. Kayak gimana sih desainnya? Biasanya kasih harga dulu, kayak gini. Udah, nanti tinggal tipnya tinggal nerusin tok. Jadi kan kalau misalkan kita sudah temen apalagi rekan ya, nggak mungkin langsung kita lepas. Pasti kita ada ya minimal kita harus tahu ini dia mau buat apa dulu. Ya kan, membuat apa, terus kurang lebih range harganya berapa. Nah, tinggal yang eksekusi dari sisi teknisnya biar admin. Kayak gitu. Jadi tetap tidak boleh 100% dilepas gitu sih. Apalagi kalau udah temen tadi yang pesen atas nama dari tempatku gitu kan. Gitu. Oh iya, betul. Nah, tadi kan dari teman, dari para konsumen juga. Nah, sejauh ini berapa sih kok pesanan di Ozi Clothing nih, berapa ribu pieces gitu? Berapa ribu pieces sekarang itu kurang lebih ya, sehari itu masuk di 1000 itu pasti ada sih setiap hari. Dan kadang-kadang kalau pas high season tuh ya sehari bisa sampai, kemarin pernah sehari sampai 9.000 gitu ya pernah. Tapi kan kita balik lagi ya, tadi balik ke kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi kurang lebih sekarang tuh 1.500-an per hari. Jadi kalau dibilang masuknya berapa, ya minimal 1.000 pasti masuk sehari. Kalau pas season ya bisa lebih dari itu. Kayak gitu. Berarti ini ya kok bisa 9.000 aja tetap terselesaikan gitu ya kok ya? Terselesaikan.
Jadi kemarin yang ada orderan 9.500 itu dia minta jangka waktu sebulan. Dan kita komit sebulan pasti selesai. Dan kita jadikan sebelum sebulan. Oh, malah sebelum sebulan. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Ya karena kita benar-benar semuanya kan tadi aku udah bilang dari jahit sampai bordir semua kan kita handle semua. Betul. Dan termasuk penyediaan kainnya, pengadaan kainnya pun kita juga langsung udah punya relasi langsung ke pabrik, bukan ke toko kain. Jadi ketika kita minta ini ada orderan sekian, kita butuh sekian ratus roll, kita langsung produksi selesai. Jadi benar-benar bukan langsung kita nggak punya kuasa atas apa yang kita bikin. Betul. Jadi kita bisa take control dan kita tahu ini kira-kira mampu atau tidak. Kalau misalkan kita tidak punya relasi sama pabrik kain, ya kita nggak bisa janjiin. Kalau kita bilang sama kita ordernya ke toko kain, nah toko kain aja masih order ke pabrik. Nah ada layer lagi kan, nah itu yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kita mau bilang jadi sebulan, kita bilang jadi sebulan, yang bukan dari sisi produksi yang nggak mampu, dari toko kainnya nggak bisa, ya udah kacau. Ya, jadi dari faktor eksternalnya ya, kan ya kok ya. Nah tadi kan kok bilang udah ada kenalan sendiri dari pabriknya langsung. Nah waktu udah tahu nih kok pesanannya banyak kayak gitu. Gimana sih bisa nyari tepat nih kayak supplier yang tepat tuh gimana sih kok? Supplier yang tepat. Kalau aku bisa dibilang ya ketemu sama supplierku yang sekarang ini itu ya jalan Tuhan sih ya. Jadi dulu itu jadi ketika aku datang ke salah satu pabrik X gitu ya, dan itu aku bilang, aku mau bikin ini, aku kan udah bawa sampel kain dan lain-lain gitu. Terus habis itu, bisa nggak bikin kerah macetnya sekalian? Dia bilang nggak bisa. Terus dia nyodorin, ini kok aku biasanya nanti kerah macetnya diorderkan di sini biar bisa sama. Nah, terus dia nyodorin katalog kainnya itu malah pabrik yang dia kerjasama itu kan. Karena aku tahu tuh, ya udah aku langsung kontak ke sana. Nah, jadi bisa dibilang ya itu jalan Tuhan sih sampai sekarang bisa ketemu supplier itu. Kalau dibilang gimana caranya nemuin supplier yang tepat, kalau dari kain itu tadi aku nggak bisa bilang, ya mungkin harus coba 1, 2, 3 ya, karena kain itu tidak bisa langsung kayak kita beli barang kancing terus apalagi ya benang yang banyak di toko kain gitu. Karena kalau kita udah punya produk sendiri, kita harus bener-bener punya spek sendiri. Nah, ketika kita nyepek tempat kita sendiri, itu kita harus butuh waktu. Di pabrik A, B, C, D itu kita butuh waktu. Nah, jadi kalau untuk kain sendiri, kalau misalkan harus tahu mana yang tepat, ya kita kasih sampel. Terus kemudian dari sampel itu mereka produksi kan bikin sampel juga, ya kita lihat mana yang paling sesuai. Nah, gitu. Nah, kalau sudah kan yang sekarang dipertanyakan adalah gimana nih komitmennya si pabrik tersebut kalau kita ada orderan bisa atau tidak. Nah, itu yang perlu kita harus pegang komitmennya sama pabrik-pabrik tersebut. Karena kan ya jujur aja kita belum pernah order tuh, kita belum tahu. Nah, kalau kita udah pernah order A, B, C, D, E, mana yang bisa komit, ya udah, itu yang kita ambil. Jadi kalau misalkan ada yang tidak bisa komit ya kita ganti supplier. Nah, kebetulan pabrik yang sekarang kita pakai itu pabrik pertama kali kita relasi sampai sekarang pun aman, lancar. Nah, itu kebetulan. Jadi semoga kedepannya pun tetap lancar sama pabrik tersebut ya kok ya. Betul. Nah, tadi kok sempat menyebutkan kayak spek gitu ya kok. Gimana sih cara kok menentukan speknya dari mulai kok untuk polonya nih mau pakai bahan Lacoste CVC, Lacoste Pique kayak gitu-gitu, gimana sih kok nentuinnya? Pertama kita harus tahu dulu target marketnya kita siapa. Polo itu kan bahannya macam-macam ya, dari grade paling bawah ada, tengah ada, atas ada, paling atas pun ada. Nah, kalau bisa dibilang kita mau nentuin bahan ini pakai apa sih? Kita harus tahu dulu kita mau target marketnya ke siapa. Nah, kita target marketnya siapa yang kira-kira untuk range harga ini masuk. Nah, dari situ kita baru tentukan speknya. Kalau pribadiku dulu seperti itu. Jadi kita punya produk ini di range harga sekian. Nah, masuk enggak sama market ini? Ketika masuk ya udah kita bikin speknya tersebut. Nah, kalau misalkan kita bikin spek yang terlalu tinggi, besok pun kita akan bikin kok produk yang bener-bener premium banget. Yang kita udah lab dari brand besar lah, yang intinya yang ada di mall. Kita udah lab, udah ketahuan bahannya apa. Nah, kita besok akan punya produk itu. Sudah dibilang polanya udah sama, bahannya sama, dan harganya jauh di bawah yang di mall. Besok kita punya itu juga.
gitu. Itu akan segera launching ya kok ya? Yes, dan itu tidak waktunya tidak sebentar. Kita harus menyesuaikan rajutannya, gramasinya, dan gimana caranya ketika nanti misalkan sudah jadi kain dipakai itu bener-bener ya ini loh produk yang aku pakai, yang aku jual itu nyaman dipakai, ketika misalkan dicuci juga tidak nyusut. Karena tantangan terbesar untuk produk-produk yang khususnya yang katun itu adalah di tingkat susutnya. Nah itu yang kita sekarang baru develop sih, gimana caranya jangan sampai tingkat susutnya gede. Karena kita udah kasih produk bagus, cuttingan bagus, ketika dicuci nanti menyusutnya banyak banget kan itu ya repot. Nah itu yang kita harus perhatikan. Itu sih. Berarti ada spill terbaru, akan launching produk baru ya Betul. Ko ya, dengan bahan yang berbeda lagi. Betul. Nanti akan diinfokan lagi pasti ya Ko ya. Dengan yang bawah di harga standar di mall pokoknya Betul. Ko ya. Tapi dengan speknya sama. Sama. Wah, itu bisa jadi pilihan banget ya Ko ya Betul. kayak gitu. Bisa buat seragam juga tadi Betul. ya Ko ya. Nah itu terus pasti apakah targetnya akan berbeda lagi atau gimana? Nah itu tadi balik lagi, kita mau nentuin spek itu dari mana sih ya, dari targetnya sendiri. Targetnya siapa? Tidak mungkin dong misalkan kita beli, anggap deh kita brand-brand besar, Lacoste, Uniqlo, Polo, Ralph Lauren, apalagi Tommy Hilfiger itu kan tidak mungkin dong itu misalkan kita beli yang brand sebesar itu terus dibuat untuk seragam karyawan. Wah itu cost-nya berapa gede banget, nah itu tidak mungkin. Jadi produk premium nanti ya pasti sasarannya adalah bisa dipakai pribadi. Betul. Terus satuan, nanti paling arahnya ke sana. Jadi bener-bener untuk langsung dipakai pribadi-pribadi. Yang bukan, ya seragam sih boleh-boleh aja selama budgetnya masuk. Betul. Nah kayak gitu. Bisa pribadi seperti yang suka main tenis, Betul. golf, seperti itu ya Ko ya. Tapi jangan salah loh, produk yang kita pun ini juga bisa dipakai untuk seperti itu. Betul, Karena betul. produk kita ini bukan bahan yang sekali pakai. Bukan bahan yang bener-bener paling bawah. Kita grade-nya grade tengah lah, grade tengah. Kita pakai Lacoste Pique Soft ini kita bahannya. Kita bener-bener bikin ini gimana caranya bahan tetap enak dipakai, tapi ekonomis. Kita kan udah punya produksi sendiri nih. Betul. Itu kita bisa dibilang menang di sana. Yang kedua ya tinggal bahannya kita bisa harus mainkan di sana. Jangan sampai kita jualan produk, kan kalau kita terima, kita beli murah nih, tapi kok bahannya bagus. Nah itu kan orang lebih puas, nah kan. Nah terbukti dari apa ya, tingkat repeatnya kita tinggi sih, cukup tinggi kita bilang untuk Ozy Clothing ini. Gitu. Nah dari menentukan bahan tadi Ko, terus menentukan warna, kan Ozy Clothing punya banyak banget nih ya Ko, warnanya itu awal mulanya itu punya warna apa sih Ko, kayak gitu sampai akhirnya kok ada merah Fanta kayak gitu. Kalau warna yang jelas kita harus punya warna basic dulu, warna basic yang biasanya paling sering diorder, ya hitam, putih, dongker, merah Indonesia, merah marun, terus biru. Nah kalau untuk warna-warna yang lain yang baru-baru itu kayak hijau army, hijau botol, terus adalah baru lagi apa ya, merah Fanta. Nah itu dari mana sih? Dari permintaan konsumen. Mas, Mbak, aku ditambahi warna ini, ya itu kita survei. Kira-kira gimana kalau kita ada tambahan warna ini? Oke, masuk, ya kita tambahkan. Jadi awal mulanya ya pasti warnanya terbatas. Terus seiring berjalannya waktu, ketika ada permintaan konsumen pun ya kita harus ikuti. Jadi sekali lagi kita tidak bisa saklek dengan apa yang kita punya, karena yang beli produk kita ini bukan kita loh, ini orang lain loh. Kalau orang lain pengen ini ya kita gimana caranya bisa sediakan. Toh kan balik lagi, orang akan beli produk kita kan kalau kita bisa menyelesaikan permasalahannya mereka. Salah satunya kalau mereka pengen produk yang bikin seragam cepat, kita bisa sediakan. Kalau mereka pengen punya warna ini, kok di sini tidak ada, kita harus disediakan. Kan dulu kita tidak ada ready stock lengan panjang, sekarang kita sudah mulai ada. Dulu kita tidak ada anak, sekarang kita ada. Jadi polo kita itu bisa lengan pendek, lengan panjang, size anak, size bayi pun bisa. Mau tunik yang sampai bawah lutut gini pun juga bisa. Nah itu dari mana sih? Dia dari data ya, jadi data orang pesen. Oh ternyata banyak ya orang yang pesen ini, ya kita harus bisa develop di sana juga. Karena kan itu juga ada di market kita, ada di permintaan market kita. Jangan sampai kita abaikan data tersebut. Dari situ kan kita bisa olah lagi. Itu sih.
Jadi selalu mendengarkan keinginan para konsumen ya kok ya, karena siapa lagi yang beli kalau bukan konsumennya itu sendiri ya kok ya, mulai dari warna sampai lengan panjang seperti itu. Lalu kalau ada yang kombinasi seperti itu kok, apakah itu juga keinginan dari konsumen? Kalau kombinasi memang sebetulnya dari basicnya kita ada 2 varian, polos sama kombinasi, itu sih. Jadi kalau kita jualan polo ready stock, kalau cuma 1 varian aja, apa pembedanya? Nah, jadi kita buat 2 varian, ada polos sama kombinasi, itu sih. Setiap warna ada 2 varian. Oh ya, betul-betul. Lalu dari yang tadi itu ada surveinya begitu ya kok ya, itu surveinya itu dari menampung yang di WhatsApp ataupun sosial media para konsumen begitu ya kok ya. Mau minta warna ini kayak gitu, nanti dipilih dari suara yang terbanyak, maka akan yang dibuat seperti itu ya kok ya. Lalu untuk ukuran yang paling besarnya juga ada ya kok ya? Ada, ukuran pun juga kita dari konsumen. Dari sebenarnya kalau ukuran dari data sih ya. Kan kita kalau yang dulu ready stock itu kan dari ukuran S sampai XXL. Nah, terus semakin ke sini ternyata setiap kali order itu kok pasti ada sih ukuran XXXL, triple XL. Kok pasti ada. Nah, dari situ ya udah, daripada kita setiap kali ada pesanan triple XL, kita terus bikin terus kita nggak punya stok, ya udah kita bikin stoknya. Jadi itu pun kita lihat dari datanya. Oh, orderan ini ada apa aja. Nah, kita bikin dari situ. Dari data yang udah masuk kita olah. Caranya supaya kita bisa sediakan buat konsumen gitu. Jadi tidak serta-merta dari survei juga, dari data yang kita dapat juga bisa. Berarti database itu emang penting banget, ya? penting banget untuk menjaganya bisa sampai sejauh ini Ozi Clothing ya kok ya, betul. Nah terus tadi balik ke konsumen dan balik ke toko lagi, kenapa sih waktu itu sempat gimana cara menentukan Koko akan mendirikan outlet di sini, di situ, seperti itu kok. Kayak di sini ada di Penjawi, lalu ada di Maguwo gitu. Survei lokasinya gimana sih kok? Kalau survei lokasi yang pertama kali ya, aku buka yang di outlet Ring Road itu, kenapa aku bikin outlet di Ring Road? Bukan karena survei lokasi sih jujur aja. Waktu dulu kan modal sangat terbatas. Dulu tuh aku cuma pegang uang 20 juta waktu itu. Nah, kalau waktu buka pertama kali ya, aku cari mana sih kira-kira yang ruko, kios dengan uang segini tuh cukup gitu loh. Jadi dulu kiosnya tuh cuma 6,5 juta setahun. Kayak counter HP gitu, lebar depan kurang lebih 2-3, ke belakang paling cuma 4-5 lah, kurang lebih cuma segituan. Nah itu untuk yang pertama kali itu karena budget, karena ya kita cari yang sesuai. Nah, terus untuk yang outlet kedua yang di Warung Boto ini, itu juga aku bisa bilang jalan Tuhan juga. Karena apa? Ketika aku punya outlet yang di Warung Boto, yang di Ring Road, itu pertama kali. Terus aku punya lagi ruko di sebelahnya lagi, kurang lebih 100 meter dari kios, itu adalah ruko bordir dulu waktu itu. Jadi outlet baju sama ruko bordirnya itu jejeran, kurang lebih hampir 100 meter. Nah, ketika aku sudah jalan yang di bordir yang di rukonya sebelah itu, baru jalan kurang lebih 6-7 bulan, itu kontrakan harganya dinaikkan. Dan dinaikannya tidak masuk akal. Dan aku kan mikir tuh waktu itu, nah nggak mungkin dong, ini aku cuma punya 1 mesin di sini, terus habis itu harus bayar kontrakan dinaikkan sekian kali lipat. Nggak mungkin dong. Ya udah, akhirnya kita pikir-pikir, tapi kalau nggak di sini di mana lagi ya? Aku diskuskan sama istri. Udah nggak apa-apa. Kita besok di sini punya 2 mesin biar bisa nutup kontrakannya gitu. Nah, ketika di bulan ke-10 kita mau perpanjang, tidak boleh. Oh, malah nggak boleh. Tidak boleh. Itu yang waktu di Ring Road Utara. Nah, dari itu kan kita pusing tuh. Betul. Nah, dari itu langsung kita cari. Kita cari ruko. Kebetulan ada teman juga yang punya ruko di Warung Boto waktu itu. Nah, kita baru kontak deh. Nah, kenapa sih buka yang di Warung Boto ya? Karena itu, karena digusur. Itu yang outlet pertama karena kita budgetnya mepet. Yang kedua, bisa ada outlet pusat sekarang ini yang di Warung Boto karena digusur. Kalau nggak digusur, tidak mungkin ada sekarang. Nah, itu yang dua itu yang benar-benar udah kayak jalannya sih. Betul. Nah, terus kalau yang ketiga sama keempat, kabupaten sama yang di Solo itu memang kan udah ada di utara, terus di tengah kota sama selatan juga ada. Udah ada sekalian, wong kenyataannya banyak kok yang dari area Kulon Progo, terus Purworejo juga banyak juga yang ke sini, terus dari area Jalan Muntilan, Magelang kok juga banyak. Udah
buka yang di area barat di Jalan Kabupaten. Jadi Jogja, utara, barat, tengah, selatan itu kita cover. Nah kalau Solo kan di Jogja udah semua nih, ya udah buka dulu yang kira-kira kita masih bisa jangkau. Kita bisa jangkau di mana ya paling dekat kan Solo. Nah kita harus tahu dulu ketika kita buka di luar kota itu nanti sistemnya gimana sih. Nah ini pun juga trial and error, jadi aku belum tahu. Jadi aku nanti tahu, oh ketika kita buka di sana nanti gimana cara pengirimannya, gimana caranya nanti orderannya, terus koordinasi antara outlet A ke pusat, terus produksi gimana. Nah itu juga trial and error. Nah ini percobaan pertama di kota Solo. Selain juga perluasan, tapi yang jelas ini adalah apa ya, langkah awal untuk membuka cabang di Jawa Tengah, luar Solo, dan Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi kita harus tahu dulu nih rumusnya apa yang di sini. Kalau kita belum tahu, nggak mungkin kita bisa buka di tempat lain. Nah karena ya jujur aja saya tidak ada apa ya kenalan, belum ada kenalan yang bisa ngajari A, B, C, D, E gitu. Jadi gimana ya? Udah belajar sendiri langsung. Ada keliru apa ya dibenahi, ada salah apa ya dibenahi, kayak gitu sih. Berarti itu dari yang tadi jalan Tuhan itu kok, terus akhirnya karena ada di tempat-tempat yang lain udah, akhirnya di kabupaten dan ini di Solo untuk trial errornya biar bisa buka cabang-cabang di kota lain gitu ya kok ya. Betul. Berarti memang semua tuh harus dicoba dijalanin dulu ya kok. Tapi jangan lupa buat tetap pokoknya terjun langsung di situ kayak gitu ya, biar lebih tahu ya kok ya. Betul. Nah terus tadi belum sempat bahas nih kok, kenapa sih kok ingin selain dari yang temennya nih, kamu nyoba jual ini gitu ya kok ya, kayak gitu. Kenapa akhirnya kok bisa mempertahankan itu untuk akhirnya ya udah aku akan di usaha ini aja kayak gitu kok. Kenapa di usaha ini aja? Jadi ini balik ke sejarah sih ya, sejarah dulu pertama kali kenapa bisa bikin ini. Jadi waktu dulu aku dijak temenku itu, karena aku disuruh jalanin polo ini kan, udah, ya aku bener-bener itu sebenarnya waktu orang tuaku udah meninggal sih. Jadi mamaku udah meninggal dan ada orang tua, aku ada tanggungan adik 2, terus dikasih kerjaan itu. Seneng dong dikasih kerjaan, ada penghasilan. Ya udah, aku fokus di situ. Setelah di situ aku cari orderan A, B, C, D, E semua, aku bener-bener all out semua di sana. Orderan makin lama makin banyak. Nah, orderan makin lama makin banyak kan aku sebagai salesnya, sebagai CS-nya, sebagai marketingnya. Aku lempar ke temanku yang sebagai produksi itu. Dah, aku lempar, ada orderan-orderan yang tidak selesai. Ada orderan-orderan yang molor. Yang kena siapa, yang kena komplain? Ya aku. Yang head to head sama face to face sama konsumen aku sendiri kok. Nah, tapi waktu itu malah apa ya, lepas tanggung jawab lah. Temanku bisa dibilang lepas tanggung jawab. Nah, aku waktu itu bilang, nah waktu aku jalan polo itu, aku juga ada side job sebetulnya. Jadi agen asuransi. Jadi aku agen asuransi sama tadi sales polo. Waktu kan mau KKN juga tuh bulan Desember. Aku tak fokusi ini aja, fokusi asuransiku aja. Daripada aku masih ngurusi ini tapi masih ada komplain-komplain dan lain-lain, aku tak fokus di sini aja deh. Aku nggak usah ngurusi polo lagi. Dah. Terus akhirnya aku minta tolong nomorku dihapus semua dari Instagram, dari website. Intinya aku pamit, jangan lagi ada yang orang ngontak aku. Aku udah bilang gitu, aku udah pamit gitu. Ibaratnya aku udah mau buka, aku tak fokus saja di agen asuransi setelah aku KKN. Nah, waktu aku KKN bulan Desember sampai ke bulan Januari, itu ada orang yang ngontak terus, Aku bilang, oh maaf Pak, ini sehari Desember sampai Januari aku nggak bisa terima order karena aku masih KKN. Aku cek kan di Instagram sama website, kok masih ada nomorku. Aku udah bilang loh dihapus, kok belum dihapus toh, dibiarin aja. Ya wes. Terus sampai tahun baru ada orang ngechat terus. Aku bilang dong sama dulu masih pacar, sekarang jadi istri. Ini gimana? Ada orang ngontak terus. Masa kita biarin? Ibaratnya masuk rezeki ditolak gitu loh. Betul. Ya kan? Ya udah deh. Akhirnya setelah selesai KKN bulan Februari awal itu langsung kita ke Jakarta cari supplier. Nah, cari supplier akhirnya tanggal 14 Februari ya itu baru buka pertama kali. Buka. Nah, setelah buka
Ini panjang sih ceritanya, kan kok bisa sampai sekarang. Bisa bertahan. Bisa bertahan, akhirnya nah, ya, itu Pak, ya. panjang sih kalau mau ceritain. Waktu ada. Sikat aja. Iya, Nah, jadi ketika aku buka, itu kan sebetulnya aku nggak ada basic kaos polo kan tadi, nggak ada channel pun nggak ada semua gitu loh, nggak ada semua. Terus aku cuman iklan tadi aku bilang cuma dari OLX, ya kan, dari mana gitu loh. Ternyata ada loh orang yang order ke tempatku waktu itu 60, aku masih inget banget itu. Nama PO-nya Jaranan Gumegrah. Sampai sekarang di akun Instagramku masih ada paling bawah sendiri. Itu orderan pertama 60 piece, aku masih inget. Nggak pernah tak lupain. Betul. Nah, dari situ, ternyata ada yang order ya. Nah, wes, dari situ jalan. Nah, orderanku tuh juga bisa dibilang mujizat semua. Sekarang waktu aku buka pertama kali di Recruit Maguwo, itu aku cuma punya stok sangat-sangat sedikit. Dengan modal 5 juta, aku bisa melengkapi semua warna. Berarti apa? Ukurannya sedikit-sedikit semua. Komplit dulu warnanya, tapi cuma uang 5 juta. Berarti kan aku punya ukuran S, M, L, XL komplit, tapi cuma 1, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 2. Yang penting warnanya komplit, ukurannya komplit. Nah, dah gitu toh. Nah, kok bisa sih dapat orderan 60, dapat orderan berapa puluh, berapa ratus, kok bisa ya? Itu karena waktu aku ada orang order, itu kan aku cari supplier yang bukan abal-abal. Jadi supplierku itu nyetori ke departemen store. Jadi supplierku ketika ada datang kain, dia pasti dah ngeplot ke distributor. Ini aku datang ke orang dongker nih, kamu mau ngeplot ukuran apa. Kalau kita misalkan nggak ngeplot, ya udah habis dah. Nah, waktu itu orderannya tuh ada kayak gini. Ada orang order warna dongker. Kita order ke Jakarta warna dongker. Kok aku minta warna dongker ini. Oh, ngepas. Jadi pas di Jakarta juga ada kainnya, terus tinggal diproduksi kirim. Ya, itu kayak gitu terus dulu. Nah, kenapa kok aku bisa bertahan? Ya karena itu. Kok ada orang order gini kok sana pas terus. Pasti ada. Oh iya. Nah, itu aku yang bisa, ini berarti dah jalannya nih. Ya benar sih kok. Nah, itu dari waktu itu enggak selalu mulus ya. Ada satu cerita lagi yang kenapa bisa sampai sekarang itu waktu itu ada dari bank itu ada orderan mau order 100 piece. Nah, waktu order 100 piece, kalau aku mau bisa mendapatkan orderan itu berarti kan aku harus punya stok lebih dari 100. Tidak mungkin orang mau order 100 aku harus order dari cuma 100 stok. Aku harus lebih. Jadi ukuran S, M, L, XL tak lebih. Aku order lupa kurang lebih berapa tapi 150 kurang lebih. Nah, udah ninggal KTP dan lain-lain semua, mau nyempel kan, udah dibawa pulang. Aku udah order kan dari Jakarta, udah masuk sini semua stoknya. Nah, ketika datang, terus orangnya juga datang bawa KTP, tahu nggak bilang apa?